Halo guys, kembali lagi di channel Membosankan. Kali ini, saya mau ajak kalian buat nostalgia sejarah nih. Kita bakal ngebahas kerajaan yang asing lagi di telinga kita, yaitu Kerajaan Majapahit. Kalian pasti udah sering denger dong, betapa hebatnya kerajaan ini di masa lampau. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit yang masih ada sampai sekarang. Peringatan, tidak semua gambar dan video merupakan bagian asli. Jadi, jangan heran ya, ada gambar yang tidak sesuai. Oke guys, pertama-tama kita sampai di situs pertama, yaitu Candi Tikus. Tempat ini punya sejarah yang sangat menarik dan unik. Tenang, kalian gak perlu takut diserbu tikus beneran kok di sini. Nama Candi Tikus ini memang agak menipu. Candi ini dinamakan Candi Tikus karena waktu pertama kali ditemukan tahun 1914, tempat ini banyak banget tikusnya. Bayangin betapa terkejutnya para penemu saat itu. Bayangin guys, candi ini terkubur tanah selama berabad-abad. Proses penggaliannya pun memakan waktu yang cukup lama. Candi Tikus ini terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Daerah ini memang kaya akan peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Nah, yang bikin unik, Candi Tikus ini punya struktur kayak kolam pemandian. Bentuknya yang menyerupai kolam membuatnya berbeda dari candi-candi lainnya. Ada yang bilang, dulunya tempat ini emang dipakai buat siraman para bangsawan Majapahit. Bisa dibayangkan betapa megahnya upacara tersebut. Tapi, ada juga teori lain yang bilang kalau Candi Tikus ini sebenarnya tempat penampungan air atau sistem irigasi canggih pada zamannya. Fungsi ini menunjukkan betapa majunya teknologi mereka. Bayangin guys, di zaman segitu udah mikirin sistem irigasi yang kompleks. Keren banget kan? Teknologi ini sangat maju untuk ukuran zaman itu. Jadi, Candi Tikus ini bukan cuma tempat bersejarah, tapi juga bukti kemajuan teknologi dan kebudayaan masyarakat Majapahit. Tempat ini benar-benar mengagumkan, dan penuh dengan cerita menarik. Lanjut guys, sekarang kita bergeser ke Candi Brahu. Candi ini juga nggak kalah keren dari Candi Tikus loh. Bedanya, kalau Candi Tikus bentuknya kayak kolam, Candi Brahu ini lebih mirip candi pada umumnya, dengan stupa-stupa yang menjulang tinggi. Candi Brahu ini dibangun pada masa awal-awal Kerajaan Majapahit berdiri guys. Jadi bisa dibilang, candi ini udah jadi saksi bisu dari awal mula kejayaan Majapahit. Keren banget kan? Nah kalau dilihat dari arsitekturnya, Candi Brahu ini kental banget dengan gaya Hindu-Buddha. Ada relief-relief cantik yang menghiasi dinding candi, yang menceritakan tentang kisah epik dari zaman dulu. Candi ini adalah bukti nyata dari kejayaan peradaban dan keagamaan pada masa Majapahit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. Arsitektur Majapahit. Keren banget kan? Guys, kalian pasti suka berenang kan? Berenang memang menyenangkan dan menyehatkan. Tapi, pernahkah kalian berpikir tentang kolam yang lebih dari sekadar tempat berenang? Nah, sekarang kita sampai di tempat yang dulunya jadi tempat rekreasi para bangsawan Majapahit, yaitu Kolam Segaran. Kolam ini punya sejarah yang sangat menarik. Kolam Segaran ini bukan kolam biasa guys. Ini adalah kolam yang penuh dengan cerita dan sejarah. Ini adalah kolam buatan terbesar di Trowulan. Bayangkan betapa megahnya kolam ini pada zamannya. Bayangin, luasnya mencapai 6 hektar. Sebuah ukuran yang luar biasa untuk sebuah kolam buatan. Kalah jauh deh, kolam renang Olimpiade mah. Kolam ini benar-benar luar biasa besar. Dulu kolam ini airnya jernih banget dan dipakai buat mandi, berenang, bahkan buat upacara kerajaan. Tapi jangan salah guys, kolam ini punya banyak fungsi lain. Kolam Segaran ini bukan cuma tempat rekreasi loh. Kolam ini juga punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Majapahit.
Kolam ini juga berfungsi sebagai sistem irigasi canggih pada zamannya. Air dari kolam ini dialirkan ke sawah-sawah penduduk. Air dari kolam ini dialirkan ke sawah-sawah penduduk, sehingga panen mereka melimpah ruah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kolam ini bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kolam segaran ini adalah contoh nyata dari kecerdasan masyarakat Majapahit dalam mengelola sumber daya air. Mereka benar-benar memanfaatkan kolam ini dengan baik. Mereka nggak cuma mikirin kesenangan pribadi, tapi juga kesejahteraan rakyatnya. Salut! Ini adalah bukti nyata dari kebijaksanaan mereka. Sekarang, kolam segaran memang udah nggak seindah dulu guys. Tapi, kita masih bisa belajar banyak dari sejarahnya. Tapi, kita masih bisa merasakan kemegahannya dari sisa-sisa bangunan dan luasnya kolam ini. Kolam segaran tetap menjadi saksi bisu kejayaan Majapahit. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want 'em, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let. Tunjukkan betapa hebatnya peradaban Majapahit pada masa itu. Guys, kalian pasti tahu dong kalau kerajaan Majapahit itu rajanya toleransi? Nah, sekarang kita sampai di bukti nyata dari toleransi beragama di Majapahit, yaitu patung Buddha Amoghapasa. Patung ini menggambarkan Buddha Amoghapasa, salah satu wujud Buddha dalam ajaran Buddha Vajrayana. Patung ini terbuat dari perunggu dan punya tinggi sekitar 1,5 meter. Detailnya keren banget guys. Mulai dari ekspresi wajahnya, lipatan jubahnya, sampai aksesorisnya, semuanya dibuat dengan sangat teliti. Keberadaan patung Buddha Amoghapasa ini membuktikan kalau pada masa itu, agama Buddha juga berkembang di Majapahit. Meskipun raja dan sebagian besar penduduknya beragama Hindu, tapi mereka tetap menghormati dan memberikan kebebasan bagi umat Buddha untuk menjalankan ibadahnya. Patung ini adalah simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kerajaan Majapahit. Sebuah nilai luhur yang patut kita teladani sampai kapanpun. Guys, siap-siap terpesona. Sekarang kita bakal ngelihat benda-benda peninggalan Majapahit yang super cantik dan mewah, yaitu artefak perunggu dan emas. Bayangin guys, meskipun usianya udah ratusan tahun, tapi benda-benda ini masih terlihat indah dan berkilau. Ada perhiasan emas dengan ukiran yang rumit, patung-patung kecil dari perunggu, dan masih banyak lagi. Keren banget kan? Dulu, benda-benda ini bukan cuma sekadar pajangan guys, tapi juga simbol status sosial dan kekayaan seseorang. Semakin rumit ukirannya dan semakin banyak emasnya, berarti orang itu semakin kaya dan berpengaruh. Nah, artefak perunggu dan emas ini jadi bukti kalau kerajaan Majapahit itu bukan cuma kerajaan yang kuat, tapi juga kaya raya. Keindahan dan kemewahannya bahkan masih bisa kita kagumi sampai sekarang. Guys, kalian pasti suka baca buku kan? Nah, sekarang kita sampai di buku terpenting dari kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ini ditulis oleh Mpu Prapanca, seorang pujangga terkenal pada masa itu. Kitab ini berisi tentang sejarah kerajaan Majapahit,
khususnya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada. Nggak cuma sejarah politik dan pemerintahan guys. Kitab Negara Kertagama ini juga menceritakan tentang kehidupan sosial, budaya, dan agama masyarakat Majapahit pada masa itu. Berkat kitab ini kejayaan Majapahit tetap hidup dan menginspirasi kita sampai sekarang. Gimana guys? Semakin kagum kan sama kekayaan budaya dan sejarah bangsa kita? Gimana guys? Keren-keren banget kan peninggalan kerajaan Majapahit? Dari candi yang megah, prasasti yang penuh sejarah, sampai artefak yang super cantik, semuanya menunjukkan betapa hebatnya peradaban Majapahit di masa lampau. Peninggalan-peninggalan ini bukan cuma jadi bukti sejarah, tapi juga warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jadi, udah jadi tugas kita nih buat menjaga dan melestarikannya agar bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.